Kawasan pecinan di Jakarta pasti Anda sudah tahu, yaitu di kawasan Glodok Pancoran. Ini adalah salah satu makanan tradisional untuk malam tahun baru Imlek. Dan rasanya tuh enak, tidak pahit, tapi ada rasa tehnya, terasa light ya kalau menurut saya. Dan ada rasa wanginya dia dari daun tehnya dia sendiri. Lawang Surya Kencana. Pecinan di kota hujan. Hewan mitologi etnis Tionghoa. Glodok. Lokasi tersebut biasa didatangi untuk sekedar berbelanja. Namun sebenarnya, Glodok memiliki cerita masa lalu bagi etnis Tionghoa di Jakarta. Kawasan pecinan di Jakarta pasti Anda sudah tahu, yaitu di kawasan Glodok Pancoran. Tapi tahu nggak sih kenapa namanya Glodok? Lalu kenapa orang etnis Tionghoa semuanya di sini? Yuk ikutin aku untuk jalan-jalan walking tour di sekitar sini. Untuk mengetahuinya, saya akan walking tour di Chinatown atau kawasan Glodok bersama Jakarta Good Guide. Indra, pemandu wisata kelompokku, mengawali cerita tepat di depan Harko Glodok yang dahulunya ternyata penjara khusus bagi etnis Tionghoa. Karena pada masa jajahan Belanda, hanya orang etnis Tionghoa lah yang berani melawan. Penjara tersebut pun beroperasi sejak tahun 1743 hingga 1973. Dari Harko Glodok kami melanjutkan perjalanan ke Pancoran Tea House. Dalam perjalanan, Indra bercerita di kawasan kota tua dan sekitarnya menjadi saksi bisu peristiwa geger pecinan pada 9 hingga 22 Oktober 1740. Masa itu, VOC melakukan pembunuhan massal etnis Tionghoa yang menewaskan sekitar 10.000 orang akibat krisis ekonomi dan politik. Mayatnya pun dibuang ke Kali Besar atau Kali Angke yang berarti merah akibat pertumpahan darah. Etnis Tionghoa yang tersisa akhirnya lari dan menyelamatkan diri ke kawasan Glodok. Nah, kenapa namanya Glodok? Jadi waktu zaman Belanda, Jalan Hayam Wuruk Gajah Mada itu, kawasan itu namanya adalah Molenvliet. Molenvliet itu artinya adalah kincir air. Nah, kincir air itu terbuat dari kayu yang kalau dia muter bunyinya berisik banget karena ada suara air yang gemericik. Namanya dikombinasi gerojok-gerojok dan dok-dok-dok. Gerojok-gerojok, dok-dok-dok. Jadi Glodok. Memasuki kawasan Glodok, Pancoran Tea House ini menjadi pemandangan pertama yang terlihat. Dahulunya, bangunan tersebut ialah Apotek Chunghwa yang dibangun pada tahun 1928. Dia menyediakan teh di depan rumah 8 teko. Karena Pak itu 8. Boleh. Jadi yang lalu lalang boleh nyicipin tehnya. Tehnya ini namanya teh Nusantara karena dia random. Setiap hari bisa beda rasanya. Dalam lorong satu jajaran Pancoran Tea House, banyak sekali ditemukan toko obat tradisional Tionghoa atau herbal yang langsung diimpor dari Tiongkok. Contohnya saja nih, Tai Sheng Ho sebagai toko obat tertua di Jakarta. Nah, jadi si toko obat ini masih bertahan sampai sekarang, walaupun isinya semua udah kesepuan. Udah tua-tua semua yang jaga di situ. Makanya sejak pandemi mereka tuh cuma nunggu di depan terima resep. Jadi nggak bisa ke dalam masuk. Kalau dulu kan ada Shinsei. Nah, kita bisa konsultasi sama Shinsei. Kami pun melanjutkan perjalanan ke seberang, yaitu Petak 9. Asal muasal Petak 9 dikarenakan lokasi tersebut hanya terdapat 9 petak rumah. Di sini pun menjadi kawasan ruko pertama di Asia Tenggara loh travelers. Saat ini Petak 9 merupakan pasar.
Kami pun berhenti di satu toko barang-barang sembahyang umat Buddha. Di sini kami baru tahu terdapat replika berbagai macam barang seperti uang, baju, mobil yang terbuat dari kertas. Nah, jika seseorang meninggal, maka keluarga akan membeli replika berbagai macam barang yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Replika barang pun akan dibakar sebagai tanda bekal untuk orang yang meninggal. Saat kami singgah di Wihara Dharma Bhakti, terdapat replika rumah yang terbuat dari kertas dan beberapa umat Buddha yang sedang membakar replika uang. Wihara Dharma Bhakti ini dibangun pada tahun 1650. Tuan rumah wihara ini adalah Han Tan Kong atau Dewa Rezeki. Sejarah pecinan menjadi catatan penting untuk masa kini. Menarik kan travelers menelusuri pecinan Jakarta dengan cara walking tour. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.